Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau besar, Kau kekuatanku, Kau Allah satu-satunya. Mari sembah Dia, puji nama-Nya. Dia selalu ada untukmu, untuk keluarga. Yesus, Yesus, anugerah-Mu besar, Engkau kekuatan bagi kami. Oh Yesus. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang besar bagi kami. Kau kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya. Shalom, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 di dalam renungan harian.
Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yesaya pasal 34, 35, dan 36. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Hari ini judul renungan kita adalah patuh atau melawan Allah. Jika kita baca di pasal 34 dan pasal 35 dari kitab Yesaya ini, maka kita akan menemukan suatu kontras atau keadaan yang bertolak belakang. Pasal 34 berisikan kondisi yang penuh dengan petaka. Tidak ada hal yang baik dan tidak ada kehidupan bagi manusia. Kondisi yang dituliskan dalam pasal 34 seperti yang pertama, orang-orang yang mati terbunuh dan dilemparkan. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka di ayat yang ketiga. Lalu binatang-binatang dan ternak, banteng, domba, kambing, dan lembu itu akan mati rebah di ayat yang ketujuh. Sungai-sungai berubah menjadi ter, tanahnya menjadi belerang di ayat 9. Negeri terbakar dan menjadi reruntuhan turun-temurun di ayat yang ke-10. Negeri didiami oleh burung undan, landak, burung hantu, dan burung gagak di ayat yang ke-11. Sudah tidak ada pemimpin maupun rajanya, sebaliknya jin-jin yang akan mendiaminya di ayat 12. Kota-kota dan puri-purinya akan ditumbuhi semak duri dan menjadi kediaman serigala dan burung unta, anjing hutan, tempat ular pohon bersarang, bertelur sampai menetas di ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sedangkan di pasal 35 kita melihat kondisi yang bertolak belakang. Seperti yang pertama, padang gurun dan padang belantara akan menjadi subur dan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan akan dipenuhi kemuliaan Tuhan dan semarak Allah di ayat 1 dan 2. Ada keselamatan dari Allah yang akan memberi kekuatan di ayat 3 dan 4. Ada mujizat, yaitu orang buta dicelikan, orang tuli mendengar, orang lumpuh melompat seperti rusa, orang bisu akan bersorak-sorai di ayat 5 dan 6. Tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air di ayat yang ke-7. Ada jalan raya yang disebut jalan kudus, di mana tidak ada orang sakit dan tidak akan ada binatang buas. Yang ada adalah orang-orang yang diselamatkan dan yang dibebaskan. Ada sukacita abadi dan kedukaan serta keluh kesah akan menjauh di ayat 9 dan 10. Saudara, apa yang menyebabkan terjadinya kondisi yang bertolak belakang tersebut? Yang pertama, di dalam pasal 34 ayat 2 disebutkan penyebab pada kondisi petaka adalah karena Tuhan murka atas bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa melupakan Tuhan, mereka berjalan menurut kemauan mereka sendiri. Yang kedua, Edom di ayat yang kelima adalah simbol dari musuh Tuhan. Sepanjang sejarah Edom selalu menjadi musuh umat Tuhan, yaitu Israel. Edom adalah berasal dari keturunan Esau, saudara, yang menyimbolkan orang fasik dan karakter duniawi. Satu kali hari Tuhan akan datang kepada mereka yang melawan Tuhan. Dan bagi mereka hari Tuhan adalah hari pembalasan Tuhan kepada para lawannya. Yeremia 46 ayat 10. Hari Tuhan adalah hari kegelapan bagi mereka yang melawan Allah. Amos 5 ayat 18. Yang ketiga, kondisi yang kita baca di pasal 35 adalah karena kemuliaan Tuhan, seperti yang ditulis di dalam pasal 35 ayat 2. Orang yang takut akan Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi sebelumnya orang benar harus menguatkan tangan yang mungkin telah lemah lesu, dan lutut yang goyah harus diteguhkan.
Mereka yang tawar hati harus menguatkan hatinya dan jangan menjadi lemah. Di ayat 3 dan 4. Sebab satu saat Tuhan akan datang dan akan menyatakan kemuliaannya, dan ia akan membalaskan yang jahat. Ia akan datang menyelamatkan umatnya, dan umatnya akan melihat kemuliaannya, dan ia akan memulihkan umatnya. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 12 ayat 11 sampai 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia menghasilkan, pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Yesus juga berpesan kepada para muridnya di dalam Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Perenungan kita hari ini adalah kitab Yesaya memaparkan kepada kita dua keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita setiap hari. Ini adalah keputusan yang harus kita buat setiap saat selama kita bernafas. Keputusan untuk memilih apakah kita mau mematuhi perintah Tuhan atau mengikuti dunia atau keinginan kita sendiri. Apakah saudara memilih untuk mempercayai diri sendiri, atau maukah saudara mengikut dan mempercayai Allah? Pada akhirnya hanya ada dua pilihan. Apakah kita mau patuh atau melawan Allah? Tidak ada pilihan ketiga. Karena bagi Tuhan tidak ada area abu-abu. Jika kita patuh, maka kita akan menikmati apa yang tertulis pada pasal 35. Sedangkan jika kita berada di pihak lawan Allah, maka kita akan mengalami kondisi yang tertulis di dalam pasal 34. Pilihlah Tuhan dan percayalah kepadanya, maka engkau akan selamat. Kisah 16 ayat 31. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali memaparkan bahwa ketika kami dihadapkan kepada dilema pemilihan, maka kalau kami memilih Engkau, memilih untuk patuh kepadamu, meskipun jalan yang kami lalui mungkin tidak enak, tetapi kami mau tetap patuh kepadamu, setia, dan mau tetap mengikut Engkau, maka pada akhirnya Engkau akan menyediakan segala yang baik bagi kami. Kebahagiaan Engkau akan berikan, dan berkat-berkat lainnya Engkau akan berikan. Keselamatan, damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak. Sebab itu biarlah hari ini dengan kesadaran penuh kami mau memilih Engkau, karena tidak ada kehidupan di luar Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hari ini tangan Tuhan menyertai kami dan memimpin hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.